Salam Pramuka. Saya Sulistiawati dari kelas 11 BDP, perwakilan dari anggota Pramuka Inti SMK Negeri 44 Jakarta. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang kepramukaan. Yuk, mari disimak. Munculnya kepramukaan atau kepanduan. Kepanduan atau gerakan kepanduan membantu perkembangan fisik, mental, dan spiritual kaum muda sehingga bisa berperan dalam masyarakat kelak. Pada awal berkembangnya kepanduan terbagi ke dalam 3 kelompok pandu putra, yaitu siaga atau Club Scout, penggalang atau Boy Scout, dan penegak Rover Scout. Dan di tahun 1910 organisasi baru Girl Guides dibuat untuk putri, Brownie Guide, Girl Guide, and Girl Scout, Ranger Guide. Pada tahun 1906 dan 1907, Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan darat kerajaan Inggris, menulis buku Scouting for Boys, London 1908. Berdasarkan buku sebelumnya tentang kepanduan militer, di musim panas 1907, Baden-Powell menyelenggarakan sebuah perkemahan di Pulau Brownsea, Inggris, untuk menguji ide-ide yang ada di dalam buku As If B. Perkemahan ini dan penerbitan buku Scouting for Boys dianggap sebagai awal dari gerakan kepanduan. Sejak dibentuk oleh Sir Robert Baden-Powell di Inggris, maka berdiri organisasi-organisasi kepanduan di beberapa negara, lebih dari 140 negara di dunia. 2 organisasi besar yang membawahi para pandu sedunia yaitu World Organization of the Scout Movement atau WOSM untuk putra dan World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau WAGGS untuk putri. Pengertian kepramukaan atau kepanduan. Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka. Moto para pandu adalah Be Prepared. Menurut penjelasan Baden-Powell, kita dapat mengambil makna kepramukaan. Jadi, apakah itu kepramukaan? Kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan. Pendidikan apa? Banyak para pembina yang melupakan hal paling mendasar, bahwa faktor pembinaan watak atau mental adalah yang harus sangat diperhatikan dan pembangunan karakter. Sifat kepanduan. Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertepatan di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara sesuai dengan kebutuhannya. 2. Internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan antar sesama anggota dan sebagai sesama manusia. 3. Universal,
Artinya, kepramukaan dapat berlaku untuk siapa saja serta diselenggarakan di mana saja. Sifat kepramukaan berdasarkan AD dan ART. 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik taktis. 3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Fungsi kepanduan. 1. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. 2. Merupakan suatu pengabdian atau job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. 3. Menurut alat atau means bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi kepramukaan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem Among atau berdasarkan AD dan ART Gerakan Pramuka Pasal 5. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. Pendidikan dan pelatihan pramuka. B. Pengembangan pramuka. C. Pengabdian masyarakat dan orang tua. D. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membangun setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Istilah Gerakan Pramuka. Sebelum tahun 1961, di Indonesia pernah berdiri puluhan bahkan ratusan organisasi kepanduan, seperti misalnya Pandu Rakyat Indonesia atau PRI, Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, Hizbul Wathan atau HW, Panduan Kesultanan atau PK, Wira Tamtama, dan banyak lainnya. Sekarang hanya ada satu organisasi kepanduan nasional, Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, disingkat Gerakan Pramuka. Di negara-negara lainnya, istilah pandu dan kepanduan serta organisasinya berbeda-beda, walaupun maksudnya sama. Misalnya, di Malaysia disebut Persekutuan Pengakap Malaysia. Di Singapura
the Singapore Squad Association. Di India, the Bharat Scout and Guides. Di Amerika Serikat, Boy Scout of America atau BSA. Istilah scouting, pathfinder, kepanduan, dan kepramukaan mengandung pengertian yang sama. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pembahasan ada kesalahan kata ataupun informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam pramuka.